Oke, selamat malam ya, Bapak dan teman-teman semuanya, bagi yang ada di Zoom maupun nanti yang akan lihat di YouTube. Pada malam hari ini kita kembali lagi di pertemuan jazz kita ya, yang ke-93 sepertinya. Dengan judul Yosua menggantikan Musa dan juga peraturan-peraturan korban. Dan malam hari ini kita akan membahas dari bilangan bab 27 sampai bilangan bab 29. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan baca firman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santo Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita masuk pada bacaan. Pada malam hari ini saya akan membacakan dari bilangan 27 sampai bilangan eh, 29. Oh, katekismus dulu ya. Artikel 4, aku percaya mengenai ciri-ciri iman. Iman, awal kehidupan yang abadi. Iman membuat kita menikmati sebelumnya kegembiraan dan cahaya pandangan Allah yang menyelamatkan, yang adalah tujuan dari perjalanan duniawi kita. Lalu kita akan melihat Allah dari muka ke muka dalam keadaannya yang sebenarnya. Dengan demikian, iman adalah awal kehidupan abadi. Kita mengharapkan kenikmatan dari hal-hal yang dijanjikan kepada kita karena rahmat. Kalau kita memandangnya dalam iman sebagai dalam cermin, hal-hal itu sudah hadir bagi kita. Tapi sekarang kita hidup berdasarkan iman kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Dan kita melihat Allah sebagai bayangan yang kabur bagaikan dalam cermin. Iman diterangi oleh Allah kepadanya. Iman itu ditujukan, namun ia sering dihayati dalam kegelapan. Iman dapat diuji atas cara yang berat. Dunia di mana kita hidup rupanya masih sangat jauh dari apa yang dijamin oleh iman bagi kita. Pengalaman mengenai yang jahat dan kesengsaraan, ketidakadilan dan kematian rupa-rupanya bertentangan dengan kabar gembira. Mereka dapat menggoyahkan iman dan dapat menjadi percobaan baginya. Bilangan 27 ayat 1 sampai 29 ayat 40. Hak waris bagi anak perempuan, korban pagi dan petang, korban sabat dan hari raya. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang engkau memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya.
Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat di antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak kepada titahku dan menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Korban pagi dan petang. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu yang sama. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuh. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas Gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah keolah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu, serta 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lembu jantan 1/2 hin anggur, untuk seekor domba jantan 1/3 hin, dan seekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya, di samping korban bakaran yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya. 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi.
Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya, haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk 1 ekor lembu jantan, dan 2/10 eva untuk 1 ekor domba jantan. 1/10 eva harus kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Selanjutnya, 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi, yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian, haruslah setiap hari selama 7 hari, kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ketujuh, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang 1 ekor itu. 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu, selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya, haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Pada hari yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu. Dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru, serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ketujuh itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai bau yang menyenangkan 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang 1 ekor itu. 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain daripada korban penghapus dosa pembawa pendamaian dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu,
2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain dari korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan dan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, dan untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedelapan haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban nasarmu dan korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Dan pada malam hari ini kita memasuki di bagian-bagian terakhir dari kitab Bilangan. Bilangan 27 ini mengenai eh, warisan dan juga Yosua menggantikan Musa dan kemudian masuk kepada korban-korban. Dan nanti di sisa kitab Bilangan bangsa Israel itu mulai masuk ke tanah terjanji. Dan saat ini bangsa Israel itu berada di dataran Moab yang sekarang adalah Transyordan atau
Yordania. Oke, silakan untuk sharing kesaksian ataupun pertanyaan, apa yang bisa kita pelajari dari hak waris bagi anak-anak perempuan, apa yang bisa kita pelajari dari Yosua menggantikan Musa, apa yang bisa kita pelajari dari peraturan-peraturan korban. Boleh juga teman-teman untuk men-sharingkan hal yang lainnya atau mau memberikan kesaksian atau juga mau bertanya. Pada malam hari ini memang bacaan yang cukup panjang, terutama mengenai korban-korban itu kan peraturan ya, jadi tidak ada tokohnya, tidak ada istilahnya nilai moral yang bisa diambil gitu, sehingga cukup cukup tricky ya sebenarnya. Kita mau memahami di bilangan 28, bilangan 29 itu mesti pelan-pelan memahami istilahnya satu, satu demi satu. Jenis-jenis korban gitu ya, seperti yang dulu kita sudah pernah bahas di kitab Imamat. Tapi mungkin akan jauh lebih mudah bagi Bapak Ibu sekalian seandainya mau sharing di bagian bilangan bab 27 ayat 1 sampai 23 itu mengenai hak waris bagi anak perempuan akhirnya diperbolehkan, atau yang kemudian yang kedua adalah Yosua menggantikan Musa. Boleh Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit barangkali untuk merenung, barangkali untuk mempersiapkan apa yang mau di-sharingkan. Silahkan. Oke, Bapak, Bapak dan teman-teman sekalian, seandainya tidak ada sharing, kita mungkin masuk ke materi dulu ya. Kebetulan memang materinya cukup eh, cukup panjang gitu ya untuk malam hari ini, terutama yang di bagian 20 bab bilangan bab 27. Ini akan dibagi dua, jadi bilangan bab 27 akan saya yang bawakan, kemudian dari bilangan bab 28 mengenai korban-korban itu nanti akan Kak Bertus. Oke, untuk yang pertama, ini mengenai hak waris ya, hak waris bagi anak perempuan. Latar belakang dari cerita ini, latar belakang dari cerita ini, dari kisah ini kan sebenarnya mengambil suatu kebudayaan gitu ya, di Timur Dekat atau di Near East. Near East itu peradaban awal gitu ya, peradaban awal yang mengawali daerah Middle East saat ini gitu, atau Timur Tengah. Nah, Near East itu terdiri dari tiga slot, tiga daerah yang penting, yaitu sekitar kerajaan Mesopotamia, atau sekarang, kemudian yang kedua adalah sekarang kita kenal dengan Palestina, dan kemudian satu lagi adalah daerah yang Mesir, itu di bagian sisi yang Afrika. Nah, dari kisah ini, anak-anak Selafehat itu tidak mendapat milik pusaka atau tidak mendapat tanah warisan. Sebab si ayahnya yang bernama Salfat itu menjadi salah satu orang yang berdosa dengan menggerutu di peristiwa Kades Barnea. Saat itu mereka tidak ada air dan kemudian Musa memukul gunung batu agar muncul air. Dan si Salfat itu menjadi salah seorang yang menggerutu kepada Musa, kepada Tuhan. Gitu. Nah, Salfat ini kan meninggalkan 5 anak. Namanya tadi sudah ada, Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan juga Tirsa. Gitu. Dan secara tradisi bahwa nasib perempuan di timur pada saat itu sangatlah sulit. Sebab mereka tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta tanah. Karena si wanita itu kan dipandang sebagai hak milik ya bagi laki-laki. Jadi mereka tidak punya hak atas tanah. Dan itu juga yang membuat laki-laki kalau mau menikahi wanita kan harus membayar mahar dan lain sebagainya. Nah, kesulitan-kesulitan seperti inilah yang membuat akhirnya kasus mereka itu eh, layak untuk didengarkan, mendapat perhatian dari Musa ataupun imam besar pada saat itu. Dan Putri Selafet itu nanti akan mendapat bagian itu di sisi barat Sungai Yordan, ya, di Transjordania, Gilead dan Basan diberikan kepada anak-anak Manasye. Next. Selanjutnya mengenai urutan ahli waris. Jadi kalau ada seorang bapak gitu ya, ada seorang laki-laki kemudian ingin mewariskan milik pusaka atau milik tanahnya, maka prioritas tertinggi itu diberikan kepada anaknya yang laki-laki. Kalau dia tidak punya anak yang laki-laki, maka diberikan kepada anaknya yang perempuan. Kalau tidak punya juga, baru yang sebayanya dia ya, kepada adiknya ataupun kakaknya yang laki-laki.
Seandainya tidak punya juga, hmm, maka diberikan kepada saudara lelaki ayahnya atau yang di atasnya, paman atau omnya dia, gitu ya. Dan kemudian seandainya dia tidak punya juga, maka diberikan kepada kerabat yang terdekat dari antara kaumnya. Nah, apabila dia mau apabila dia punya istri dan kemudian istrinya itu berkeinginan untuk menikah lagi, maka dia akan menyuruh suami yang baru itu untuk mengambilnya. Maka dari Gemara dari Babilonia itu mengatakan kalau seandainya kita bukan anak-anak dari Salfat, maka minta salah seorang si saudara dari Salfat, brother of Salfat itu menikahi ibu kita. Nah, jadi dalam hal ini hubungan dari pihak ibu itu kan tidak bisa menuntut bagian apapun ya. Sebab suami itu akan jadi ahli waris seluruh harta benda istrinya gitu. Dan sebagai catatan juga bahwa orang yang lahir dari seorang budak atau dari seorang perempuan asing atau dari seorang pelacur itu bukanlah ahli waris yang sah. Next, tujuan dari hukum seperti ini tuh ekuivalen atau setara dengan beberapa hukum seperti perkawinan yang sesama suku, perkawinan levirat atau perkawinan ipar. Levir itu kan ikatan yang diperoleh dari perkawinan. Kemudian ada juga pengembalian harta pusaka pada tahun Yobel. Dan pada saat ini kita bicara mengenai hukum waris bagi perempuan, itu tujuannya adalah menjaga harta tanah mereka tetap berada dalam wilayah kekuasaan masing-masing suku. Jadi dalam perikop ini sangat ingin ditekankan mengenai suatu kesetaraan antara pria dan juga wanita. Dan ini dibahas dengan lebih detail dalam KGK ya, 2402 sampai 2408. Banyak sekali terjadi perbedaan yang tidak adil dan kemudian menyangkut banyak orang, pria dan juga wanita. Padahal kita tahu bahwa prinsip dari Injil itu kan menuntut ya dari kita semua tuh agar dicapai suatu kondisi hidup yang lebih manusiawi ataupun lebih adil. Maka dalam konteks itu keadilan itu harus diperjuangkan. Nah, kondisi yang semacam ini tuh akan menunjukkan suatu keadilan Allah, penyelenggaraan ilahi gitu ya, adil bagi kita semua. Maka dalam perjanjian dengan Tuhan itu memang tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan. Dan lagi pula yang berlawanan dengan itu semua akan misalkan berlawanan dengan keadilan sosial, kesamarataan dan juga martabat pribadi manusia akan merintangi kedamaian sosial gitu kan. Memang sejak awal Tuhan itu kan mempercayakan bumi dengan harta milik itu untuk diolah bersama, untuk mereka mengusahakan bumi, menguasainya melalui banyak karya, dan kemudian juga menikmati hasilnya. Dan itu kan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Tapi bumi ini tuh dibagi-bagikan ya antara manusia. Jadi untuk menjamin satu keamanan kehidupannya yang berada dalam bahaya, mereka yang barangkali perlu perlindungan gitu. Sehingga memiliki harta benda itu sah, dimiliki secara pribadi itu sah-sah saja untuk menjamin suatu kebebasan dan juga memang ini hasil hasil kerja gitu ya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Tapi hak atas milik pribadi ini tidak menghilangkan suatu kenyataan bahwa bumi ini diberikan kepada seluruh umat manusia. Maka ia harus memanfaatkan dan membagikan hasil dari orang lain dengan saudara-saudaranya. Dan pemerintah dalam hal ini punya hak ya dan juga kewajiban untuk mengatur penggunaan hak milik secara halal demi kesejahteraan umum. Jadi di bagian yang pertama ini, perikop pertama ini akhirnya atas dasar keadilan dan juga kesetaraan gitu ya, antara pria dan wanita dan juga menjaga agar oh, harta tanah ini tuh tetap berada dalam wilayah kekuasaan masing-masing suku sehingga bagi anak perempuan diperbolehkan untuk menjadi ahli waris dari milik pusaka.
Selanjutnya, ini masuk pada bilangan bab 27 ayat yang ke 12 ya, nanti sampai ke 23. Ini mengenai Yosua akan menggantikan Musa. Kalau kita baca di 27 ayat 12, bahwa Tuhan itu berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun. Memang kita tahu bahwa dalam organisasi apapun, dalam kelompok apapun, dalam komunitas apapun, pasti ada yang namanya masa jabatan. Dan perlu setiap leader, setiap pemimpin itu menyadari bahwa setiap manusia itu hanya bisa menjadi pemimpin, menjadi role model, itu dalam jangka waktu yang tidak tak terbatas. Nah, oleh karena itu memang penting untuk menciptakan suksesi, gitu ya, suksesor, pengganti sebelum eh, masa jabatannya itu berakhir. Bahkan di kitab suci sendiri pun ada beberapa contoh yang sudah sering kita dengar, misalkan Elia mempersiapkan Elisa, Paulus mempersiapkan Timotius, kemudian juga Tuhan Yesus mempersiapkan 12 murid. Nah, itu kan semuanya adalah suksesi gitu ya, suksesi untuk melanjutkan misi yang belum selesai, untuk melanjutkan karya yang baik. Nah, bilangan 27 ini adalah akhir dari pelayanannya Musa setelah perjuangannya dia memimpin bangsa Israel itu melewati 40 tahun di gurun. Pegunungan Abarim ini ada di sisi timur Laut Mati ya, sisi timurnya Laut Mati. Tuh. Dan puncaknya itu bernama Gunung Nebo. Jadi tempat Musa itu meninggal dan sebelum meninggal dia memandang tanah perjanjian. Dan di atas gunung ini juga Musa itu eh, diberitahu kesalahannya dari Tuhan mengenai peristiwa di Kades dan Barnea. Nah, ini adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada Musa dan kemudian atas permintaan Musa juga, sebab Musa masih oh, memikirkan bangsa Israel begitu. Dan Tuhan berfirman, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, dan letakkanlah tanganmu di atasnya. Bahwa Yosua itu sangat memenuhi syarat untuk ditugaskan dan diperlengkapi dengan kewibawaan. Kemudian Musa menyerahkan wewenangnya kepada Yosua melalui penumpangan tangan. Dan ini adalah suatu tanda liturgi gitu ya, yang digunakan dalam perjanjian lama. Oh, kalau kita lihat juga eh, itu bagian dari tahbisan suci. Hingga kuasa imamat itu dianugerahkan ya melalui penumpangan tangan. Kita mendapat sakramen Krisma pun juga melalui penumpangan tangan. Kemudian Musa mengumumkan penggantinya yaitu Yosua di hadapan banyak orang dengan imam besar Eleazar sebagai pemimpin mereka. Jadi agar tidak ada perselisihan dan Yosua sudah diberkati dengan bijaksana dan keberanian. Yosua bukan keturunan langsung daripada Musa, maka kita bisa melihat bahwa kepemimpinannya Musa itu dia tidak mengalami post power syndrome ya. Kalau bahasa zaman sekarang itu tidak mengalami post power syndrome. Artinya kalau setelah selesai berkuasa ya sudah selesai, dia tidak dilanjutkan. Maka dia memilih Yosua yang bukan dari keturunannya secara langsung untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga kepemimpinan yang ingin dibawakan oleh Musa adalah yang tidak bersifat turun-temurun, melainkan berdasarkan pada karisma, itu berdasarkan pada kemampuan, dan tidak seorang pun bisa menjalankan fungsinya dalam hal ini si Yosua sebelum dia menerima karunia dari Roh. Tapi kita juga bisa lihat bahwa Yosua itu kan tidak pernah memiliki otoritas penuh ya yang dimiliki oleh Musa. Dia tidak bisa bercakap-cakap secara langsung dengan Tuhan. Maka dia selalu menggunakan keputusan Urim dan Tumim melalui Imam Eleazar. Next. Nah, sebetulnya apa sih yang menarik dari Yosua? Mengapa kemudian eh, Yosua itu dipilih oleh Musa, dari sisinya Yosua, dari sisinya Musa begitu ya? Kepemimpinannya Yosua itu kan meninggalkan banyak sekali warisan, ya, prinsip-prinsip kepemimpinan yang berguna. Dan Yosua itu lahir dari keluarga
yang mengalami pada saat itu penindasan di Mesir. Tapi dia sangat sangat bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai seorang abdi. Kita masih ingat bahwa dalam peristiwa 12 pengintai, bahkan Yosua sendiri yang memberikan suatu laporan yang optimis mengenai hasil pengintaian di tanah Kanaan. Ketika itu 10 orang yang lainnya tidak optimis sama sekali. Lalu kita menyerah saja, kita mengambil susu dan madunya. Tapi mereka tidak percaya diri untuk masuk dalam tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb saja yang menyatakan diri kepada Musa untuk bisa melewati eh, masuk ke tanah Kanaan. Dan pada saat itu 12 pengintai itu adalah teman-teman barangkali sebayanya Yosua atau lebih lebih senior daripada Yosua. Dan Yosua sudah melewati masa-masa krisis itu ya, masa pendewasaan ketika dia menguji kapasitasnya sebagai pemimpin. Ketika banyak orang bilang tidak bisa, kemudian Yosua tuh menyatakan dirinya, kita bisa kok dengan bantuan Tuhan. Luar biasa sekali. Kerendahan hati yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Tidak seperti senior yang lainnya yang merasa barangkali sombong, barangkali congkak. Loyalitas Yosua kepada Musa sebagai abdi Musa itu ujian ya bahwa Yosua itu siap mengabdi pada Tuhan dan dia menciptakan suatu legasi, suatu apa ya, peninggalan ya untuk suksesi kepemimpinan yang selanjutnya. Bilangan 27 ayat 21. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Dan bilangan 27 ayat 22, maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan di bilangan 27 ayat 22 ini menjadi uh, penutup yang sempurna bagi pelayanan Musa selama 40 tahun. Banyak pertengkaran yang sudah terjadi di antara uh, Musa dan juga bangsa Israel. Dalam beberapa minggu lalu, kalau saya nggak salah ingat, bilangan 14 kalau nggak salah ya, dikatakan bahwa orang Israel tuh mencobai Tuhan kira-kira sebanyak 10 kali mungkin ya, 10 kali gitu. Dan itu adalah percobaan yang sangat banyak sekali dan Musa pun sudah melewati itu, cobaan demi cobaan, dihukum oleh Tuhan, kemudian menjadi perantara antara umat Israel dengan Tuhan. Tapi Musa itu tetap tetap memikirkan nasib bangsa ini. Siapa yang bisa memimpin bangsa ini? Yang kadang-kali tegar tengkuk, yang kadang-kali bertobat, yang kadang-kali setelah kena musibah baru baru taat pada Tuhan, tapi kemudian mudah lagi untuk berubah. Jadi eh, Musa memohon agar penggantinya itu bisa mampu untuk memimpin orang banyak, baik dalam keadaan yang damai ataupun dalam keadaan perang, dalam keadaan krisis. Dan Tuhan itu mau memberikan Yosua dengan semua kualifikasi yang diperlukan. Kita bisa belajar juga bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, gitu ya. Dan kelemah lembutannya itu tidak hanya terjadi saat dia menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, tapi juga Musa ini apa ya, mempunyai kelemah lembutan di hadapan Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, Musa itu tetap orang yang sama bahwa ia lembut hati menerima keputusan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak menilai Allah itu tidak adil. Kalau beberapa minggu lalu bahasa yang Kak Bertus adalah Musa itu orang yang paling nelongso gitu. Sudah melakukan banyak bagi bangsa Israel, tapi nggak masuk juga. Loh, dilakukan yang paling bertanggung jawab untuk membawa membawa bangsa itu masuk ke tanah terjanji. Tapi pada akhirnya Musa sendiri tidak 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 bisa masuk ke tanah terjanji itu. Walaupun pada akhirnya sebelum dia meninggal, dia bisa melihat tanah terjanji itu. Maka bagi saya sendiri, bilangan 27 ayat 22 ini menjadi penutup yang sangat indah bagi pelayanan Musa kepada Tuhan. Dan sebaiknya ini menjadi penutup yang indah juga bagi kita setiap hari dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Maka kita melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita setiap hari. Gitu ya. Ini menjadi suatu kalimat yang eh, saya sangat saya sangat emes ketika saya membuat presentasi ini.
Entah apa yang sudah dilakukan umatnya kepada Musa, tetapi Musa tetap melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan lagi-lagi kita belajar bahwa menjadi seorang pemimpin seperti Musa itu perlu untuk yang pertama-tama, selain mengenal umatnya, ia harus taat kepada Tuhan. Jadi poinnya adalah mengenai ketaatan, dan kemudian Musa, ia taat kepada Tuhan sebab ia sudah mengenal bangsa Israel, ia sudah memahami karakteristik bangsa Israel, maka ia menerima keputusan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kemudian sedikit mengenai Urim dan Tumim, ini adalah pengundian suci, ya, adalah benda suci yang digunakan oleh para imam besar Israel untuk mengetahui kehendak Tuhan. Di bagian imamat kalau nggak salah, kita sudah pernah bahas ini ya, Urim dan Tumim itu ada dalam satu spesifikasi alat yang harus dipakai oleh imam besar, gitu. Karena kita tahu bahwa Yosua itu kan tidak bisa menerima wahyu, ya, secara langsung dari Tuhan seperti Musa, itu kan tidak bisa. Nah, Yosua juga tidak bisa langsung bercakap-cakap dengan Tuhan sebagaimana Musa, itu kan tidak bisa. Maka ketaatan dari Yosua itu ditunjukkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Urim dan Tumim ini. Urim dan Tumim itu nanti benda ini akan memperoleh jawaban, ya, yes or no question gitu, ya, positif atau negatif terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Imam Besar Eleazar. Lanjut. Nah, ini ada 4 pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini menjadi akhir dari presentasi saya, materi saya. Sebenarnya kemunculan Yosua untuk pertama kali kita bisa lihat di Keluaran 33 ayat 11. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tapi abdinya, Yosua bin Nun, tidak meninggalkan kemah itu. Pada saat itu, Yosua masih sangat muda sekali. Saat itu, Yosua masih sangat muda. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. Bayangkan aja, Yosua yang masih sangat muda itu, ia sudah sangat mengenal Musa. Ia sudah sangat mengenal bagaimana Tuhan itu bercakap-cakap dengan Musa. Sudah sudah menjadi makanya menjadi suatu kewajaran bahwa sedari awal Yosua itu seperti seolah sudah dipersiapkan untuk di kemudian hari ia itu akan menggantikan Musa, gitu. Yang sudah sejak sangat muda ia sudah sangat mengenal Musa, sudah sangat mengenal bagaimana ia memimpin, bagaimana ia berkonsultasi dengan Tuhan. Ia juga mengenal Tuhan yang membimbing bangsa Israel sejak masih sangat muda. Maka kita tidak heran bahwa Yosua itu akhirnya menggantikan Musa dalam hal ini. Ada 4 pelajaran dari Yosua yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama adalah kepemimpinan yang dipilih oleh Tuhan. Yosua senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk imannya, termasuk ketaatannya pada Tuhan saat ia mengintai tanah terjanji. Kemudian peneguhan melalui pengurapan tangan. Ini merupakan suatu simbol peneguhan dan pemberian otoritas di hadapan Imam Eleazar dan seluruh umat Israel. Ini suatu pengakuan, suatu aklamasi, suatu dukungan yang mutlak dari seluruh rakyat Israel. Kemudian ia taat pada kehendak Tuhan. Yosua berdiri di depan Imam Eleazar yang akan meminta petunjuk Tuhan melalui Urim dan Tumim. Dan Yosua akan melaksanakan perintah yang muncul dari keputusan Urim dan Tumim. Dan dia senantiasa mencari petunjuk Tuhan dalam doa dan juga firman-Nya. Yang terakhir, tanggung jawab dengan penuh iman. Yosua itu menerima tanggung jawab kepemimpinan dengan penuh iman. Percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya akan menyertainya juga. Dan kita pun sebagai seorang manusia dipanggil untuk bertanggung jawab atas panggilan itu. Nah, 4 hal yang kita dapatkan dari 4 ayat ini dapat kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari barangkali, ya. Untuk yang pertama, kepemimpinan yang dipilih oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengandalkan Roh Allah dalam hidup, dalam kepemimpinan kita, dalam setiap karya-karya kerjaan dan juga pelayanan. Kemudian yang kedua, sekali lagi kita diteguhkan, sekali lagi kita diingatkan mengenai pentingnya akan suatu komunitas, gitu ya.
Kemudian yang ketiga, ketaatan pada kehendak Tuhan, mengajarkan kita untuk taat, bergantung pada Tuhan dalam setiap keputusan. Apakah sering meminta bimbingan Tuhan dalam keputusan yang terkait dengan milestone-milestone kehidupan kita. Dan yang keempat, kita mesti punya suatu iman, suatu keberanian untuk mengemban tanggung jawab. Dan ini menantang kita sendiri untuk merenungkan dan menanggapi tanggung jawab itu. Apakah dengan penuh iman, apakah dengan rasa takut. Dan kita juga belajar mengenai suatu kerendahan hati dalam kepemimpinan. Yosua sekali lagi bukan dipilih karena ambisi, melainkan memang karena hati dan kesediaannya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kesediaan dan hatinya taat pada kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, ini ada suatu pertanyaan reflektif dari Jerome Bible Commentary. Jika Harun dan Musa, next. Jika Harun dan Musa tidak layak memasuki tanah perjanjian, tanah terjanji, bukankah masuk akal jika kita yang terbebani oleh dosa akan jauh lebih sulit, ya, akan jauh lebih sulit untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, ini menarik sekali. Ya, tanah perjanjian telah tercapai, Musa dipanggil ke gunung, kemudian dia mendengar kesalahan yang dilakukan di Kades Barnea. Karena alasan ini, ia diberitahu untuk tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Hanya karena alasan ini saja, ia diberitahu untuk tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Maka menjadi masuk akal. Bukankah kita yang terbebani oleh dosa akan jauh lebih sulit untuk menyeberangi Sungai Yordan? Maka dari sesi pertama ini, kesimpulannya adalah ada dua. Yang pertama, hukum Ibrani, ia tidak menyediakan tanah warisan apabila seorang ayah tidak berputra. Maka seorang anak perempuan diperbolehkan. Kemudian Yosua menggantikan Musa karena ia adalah seorang yang dipimpin oleh Roh, diteguhkan melalui penumpangan tangan, taat pada kehendak Tuhan, dan mengemban tanggung jawab dengan penuh iman. Dan sedari kecil Yosua memang sudah dilibatkan dalam pelayanan Musa, dan dia sudah sangat mengenal Musa dan juga Tuhannya. Terima kasih, itu sesi yang pertama. Selanjutnya akan dia take over oleh Kak Bertus. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Leo. Oke, pada malam hari ini kita akan juga membahas peraturan-peraturan korban. Nah, mungkin ini bagi beberapa mungkin agak sedikit membosankan ya, peraturan-peraturan korban gitu kan. Apalagi zaman sekarang kita sudah tidak melakukan korban begitu kan. Nah, tapi kita coba saksikan bagaimana. Nah, di sini sebenarnya ada tiga bagian besar korban. Pertama korban pagi dan korban petang, kedua korban Sabat dan korban bulan baru, yang ketiga korban pada hari-hari raya. Nah, mayoritas dari tiga bagian ini, dua bagiannya itu sebenarnya hanya mengulang. Korban bagi petang itu mengulang dari kitab Keluaran 29 ayat 38 sampai 46, dan korban pada hari-hari raya itu mengulang pada Imamat 23 ayat 5 sampai 44. Nah, maka untuk dua korban ini saya hanya mereview saja apa yang pernah disampaikan waktu Jazz pertemuan-pertemuan sebelumnya di Keluaran 29 dan di Imamat 23. Pertama korban pagi dan korban petang. Nah, di sini korban pagi dan korban petang itu mengingatkan tentang apa? Mengingatkan tentang berdoa pagi dan berdoa petang. Gitu ya, jadi berdoa khususnya pada saat-saat itu. Jadi memuji Tuhan, memuja, menyembah Tuhan sebagai pencipta siang dan malam. Maka diadakanlah korban pagi dan korban petang. Jadi korban di sini juga hubungannya adalah dengan doa, korban pagi dan korban petang. Kemudian selain daripada itu apa? Nah, ada bagian menarik dalam Keluaran 29 ayat 46, yaitu apa? Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Dan ini sebenarnya kalau kita baca Alkitab dari awal sampai akhir, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, inilah kerinduan Tuhan. Bahwa Tuhan itu ingin diam di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan umatnya. Maka
Karena alasan inilah, begitu Allah mencintai manusia, sampai Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan, Allah Putra, turun ke dunia menjadi manusia untuk tinggal bersama-sama dengan manusia. Dan bukan cuma itu, Tuhan Yesus juga telah menyediakan tempat bagi kita, agar kita yang percaya kepadanya, nanti kelak setelah meninggal, kita dapat tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, itu semua ini blueprint besar Alkitab itu sebenarnya ini, supaya kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan di korban pagi dan petang ini, kita diingatkan lagi tentang hal itu. Maka dari korban pagi dan korban petang ini kesimpulannya apa? Kewajiban kita untuk berdoa pagi dan petang kepada Tuhan. Yang kedua, tanda kasih sayang Tuhan terbesar itu ketika Tuhan kita Yesus Kristus sang firman Allah tinggal di antara umat manusia dan menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya untuk dapat tinggal bersama dia di dalam surga. Nah, itu mengenai korban pagi dan korban petang. Dari sini juga kita boleh belajar, kita mengingat kembali bagaimana kehidupan doa kita. Begitu, bahwa doa itu bukan hanya satu momen tertentu saja dalam hari kita atau bahkan mungkin dalam minggu kita, tapi juga suatu relasi siang dan malam, gitu ya, pagi dan petang bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua tentang korban pada hari-hari raya. Ini mengulang kembali Imamat 23 ayat 5 sampai 44. Jadi ada uh, 5 hari raya. Pertama hari raya Paskah, Passover. Kedua hari raya Pentakosta atau Shavuot. Yang ketiga ada hari raya Tahun Baru atau Rosh Hashanah. Yang keempat adalah hari raya Pendamaian atau Yom Kippur. Yang kelima adalah hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Nah, hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun ini adalah 3 hari raya besar bagi orang Yahudi. Dan dalam 5 hari raya ini ada korbannya masing-masing dengan peraturannya masing-masing. Nah, apa yang menarik dari sini sebenarnya? Yang menarik adalah bagaimana gereja Katolik itu masih mewarisi liturgi ini. Itu khususnya kalau kita lihat Paskah sampai Pentakosta, itu liturgi ini masih dijaga. Kita kalau lihat di kalender yang sebelah kiri itu kalender Yahudi, gitu kan. Paskah dimulai dari bulan sekitar rentangnya sekitar bulan pertengahan Maret sampai pertengahan April, begitu ya. Nah, kemudian Pentakosta juga pertengahan Mei sampai pertengahan Juni. Sama juga seperti yang sebelah kanan, ini kalender liturgi dalam gereja. Kira-kira juga demikian. Paskah itu sekitar bulan Mei dan bulan April, gitu. Dan Pentakosta juga setelah itu, gitu ya, sekitar bulan Juni, gitu. Nah, ini kebiasaan ini masih dijaga oleh gereja. Jadi di sini kita belajar salah satunya adalah bahwa gereja masih mewarisi kalender liturgi perayaan orang Yahudi, khususnya Paskah sampai Pentakosta. Nah, di sini masing-masing hari raya itu juga punya makna. Paskah itu memperingati penyelamatan Tuhan atas bangsa Israel dari tulah Mesir. Pentakosta itu memperingati pemberian hukum dari Gunung Sinai. Tahun Baru, Hari Raya Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun itu satu rangkaian kalau kita lihat tadi di sini ya. Akan Tahun Baru, Hari Raya Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun itu berdekatan sekitar bulan September sampai Oktober kalau di tahun 2023 lalu ya. Itu mengenai memperingati perjalanan di padang gurun. Dan gereja itu masih mewarisi kebiasaan tahun liturgi untuk penanggalan liturgi. Dan inti dari semua perayaan liturgi tahunan adalah untuk memperingati karya agung Allah penyelamat. Maka kalau kita menghayati sungguh tahun liturgi dalam gereja Katolik, kita akan punya gambaran lengkap. Gitu, bagaimana mulai dari Kristus lahir sampai Kristus menyelamatkan kita. Dan pertengahannya adalah bagaimana ajaran-ajaran Kristus dan perjalanan Kristus di dalam kehidupannya. Nah, itu lengkap semua kalau kita menghayati kalender liturgi dalam setahun. Kita punya gambaran lengkap bagaimana Allah menyelamatkan manusia, karya agung Allah sang penyelamat. Nah, itu mengenai korban pada hari-hari raya. Nah, maka malam hari ini saya akan
bahas, gitu ya. Yang belum pernah dibahas sebelumnya itu korban Sabat dan korban bulan baru. Mungkin di sini fokus pembahasan saya bukan tentang korbannya, tapi tentang Sabatnya, gitu ya. Nah, kita coba lihat. Pertama begini, kita mungkin kalau mengikuti jazz begitu ya, karena jazz ini berjalan dari kita kejadian dan sampai kita bilangan begitu ya. Jadi maka di sini kita akan melihat bagaimana ajaran korban ini diulang-ulang. Nanti kitab ulangan itu akan mengulangi lagi dan mungkin itu kita akan bahas lebih cepat ya, karena mungkin ada beberapa hal yang beberapa topik yang mungkin akan kita skip karena sudah pernah dibahas di kitab-kitab sebelumnya. Nah, tapi ajaran korban ini terus diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar memastikan bangsa Israel itu melaksanakannya ketika mereka berada di tanah perjanjian. Semua korban ini kan sebenarnya kan baru dilaksanakan itu ketika mereka berada di tanah perjanjian. Dan ini terus diulang-ulang supaya ingat ini ada korban ini, ingat ada korban ini, ingat ada korban ini. Nah, sudah diulang-ulang saja bangsa Israel masih lupa. Apalagi yang tidak diulang-ulang begitu kan. Cuman, nah inilah memang kita kelemahan manusia begitu ya. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang orang itu nggak suka mengulang. Gitu ya, manusia itu nggak suka mengulang. Kenapa? Karena terasa bosan. Gitu ya. Banyak sekali orang, bahkan ketika membaca Alkitab ya, saya dapat sharing beberapa orang, bahkan mungkin pembicara yang besar bahkan sekalipun, menyampaikan apa? Wah, kitab keluaran itu, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan itu membosankan. Kenapa? Karena isinya adalah hukum, peraturan, dan itu diulang-ulang lagi. Itu membosankan. Nah, inilah kita. Kita manusia kebanyakan begitu. Menghadapi sesuatu yang diulang-ulang itu membosankan. Padahal sesuatu diulang itu punya tujuan, yaitu apa? Untuk menanamkan. Gitu kan, untuk menggali, menanamkan lebih dalam lagi apa yang diajarkan. Begitu. Maka perlu diulang. Nah, Selasa kemarin gitu kan, ketika kita persekutuan doa secara offline begitu ya, kita mengundang Om Yanto untuk sharing gitu ya, untuk sharing. Dan salah satu perkataan Om Yanto yang paling sering dia katakan apa? Repeat, remind begitu ya. Itu perkataan yang paling sering Om Yanto sampaikan. Repeat, remind, jadi mengulang kembali, mengingat kembali begitu. Dan Om Yanto sudah umurnya sudah hampir 80 begitu dia. Itu yang disampaikan, repeat, remind gitu. Nah, kebiasaan repeat dan remind ini itu menanamkan lebih dalam lagi apa yang telah kita terima, apa yang telah diajarkan begitu. Bahkan dulu pernah ada salah satu dosen begitu ya. Dia menyampaikan gini, ada satu mata kuliah namanya sistem digital, ini sedikit sharing ya. Dia menyampaikan gini ke mahasiswanya, kalau kalian bingung mata kuliah ini, dengerin saya, kalian masih bingung, baca bukunya, dia bilang. Baca buku sekali pasti bingung, dia bilang. Maka baca buku 2 kali. Baca buku 2 kali, kemungkinan beberapa mayoritas mungkin kalian juga masih bingung. Maka baca buku itu sebanyak 3 kali, dia bilang. Ketika 3 kali buku itu dibaca, maka kalian akan merasa sepertinya saya mengerti. Sepertinya saya mengerti. Bisa jadi memang memahami, bisa jadi sudah mulai mengingat. Nah, itu kan. Tapi at least mengingat itu satu proses yang lebih baik daripada sama sekali tidak ingat, sama sekali tidak paham. Itulah pentingnya mengulang, mengulang dan mengulang. Dalam gereja Katolik tentu orang-orang Katolik kita sudah biasa mungkin ya dengan pengulangan-pengulangan. Begitu. Kenapa demikian? Seperti tadi tahun liturgi yang tiap tahun mengulang. Yes, ya begitu saja. Paling nanti ada tahun A, B, C begitu. Nanti sudah beres ya mengulang lagi, begitu, ke tahun A lagi, gitu. Nah, itu dalam gereja Katolik. Kemudian apa? Doa, gitu ya. Doa pun juga mengulang-ulang, gitu ya.
doa mengulang-ulang gitu kan. Bahkan sampai mungkin beberapa orang yang kurang memiliki pemahaman yang baik gitu ya, mungkin mengejek seperti ini doa yang bertele-tele, padahal tidak sama sekali. Doa yang mengulang-ulang itu doa nabiah sebenarnya. Doa yang dilakukan oleh para nabi, termasuk Abraham. Ya, saya sedikit remind, nah, meripit dan merimain apa yang pernah dulu diajarkan di Jazz. Ya tentang pengulangan, yaitu pada doa yang diulang. Nah, Abraham itu berdoa berulang-ulang, bahkan dia sampai bisa menyelamatkan Lot dari kehancuran Sodom dan Gomora. Kita kalau ingat dulu di kitab Kejadian, ya, di sini mungkin disampaikan begini, seakan Abraham itu negosiasi sama Tuhan. Tuhan, seandainya kalau ada 100 orang di Sodom dan Gomora, apakah kau akan menyelamatkannya? Iya, aku akan menyelamatkannya. Tuhan, seandainya ada 50 orang di Sodom dan Gomora, apakah kau akan menyelamatkannya? Iya, aku akan menyelamatkan. Tuhan, seandainya ada 20 orang, sampai dan terakhir seingat saya 10 orang. Apakah kau akan menyelamatkan? Iya, aku akan menyelamatkannya. Begitu. Nah, mayoritas orang ketika membaca perikop ini, gitu ya, memiliki pandangan bahwa Tuhan itu sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Padahal kalau kita bahas dari tafsirannya, dan dulu pernah saya sampaikan, siapakah manusia itu sehingga bisa bernegosiasi sama Tuhan? Nggak bisa, kita hanya ciptaan, teman-teman. Kita hanya debu dan tanah. Gitu. Kita nggak sanggup bernegosiasi sama Tuhan. Kita nggak sanggup memberi saran kepada Tuhan. Nggak sanggup kita. Gitu. Terlalu ajaib Tuhan itu untuk kita negosiasikan. Terlalu ajaib Tuhan untuk kita kasih saran. Nggak sanggup. Maka bagian kita hanya minta. Dan Abraham ketika dia seakan bernegosiasi dengan Tuhan, sebenarnya apa yang dilakukan? Dia minta secara berulang-ulang. Tuhan, tolong selamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Tuhan, tolong selamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Tuhan, tolong selamatkan 100 orang dari Sodom dan Gomora. Tuhan, tolong selamatkan 50 orang dari Sodom dan Gomora. Tuhan, tolong selamatkan 20 orang. Dan terus diucapkan berulang-ulang. Sampai akhirnya Tuhan mendengarkan doa itu dan menyelamatkan Lot dari kehancuran Sodom dan Gomora. Maka Abraham tidak bernegosiasi dengan Tuhan, tapi dia berdoa kepada Tuhan berulang-ulang. Maka Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Rasul Paulus juga mengucapkan, tetaplah berdoa. Terus ulang. Gereja Katolik sangat familiar dengan ini. Salah satunya doa yang paling populer, doa Rosario. Terus mengulang, bahkan sekarang populer doa 77 kali Bapa kami. Jadi Bapa kami diulang sebanyak 77 kali. Ulang. Karena ya begitulah kita manusia ini, cuma bisa mohon, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, gitu terus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Itu terus permohonan kita. Ya inilah pentingnya pengulangan begitu, teman-teman Bapak Ibu. Bukan hanya dalam ajaran, tapi juga dalam doa. Dan jangan bosan-bosan untuk kita terus mengulang kembali, dan mengulang kembali. Nah, itu sedikit gambaran mengenai ajaran yang diulang-ulang dalam hal ini ajaran korban. Maka jangan bosan-bosan, teman-teman Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persembahan pada hari Sabat. Tapi fokusnya bukan persembahannya, bukan korbannya, tapi fokusnya pada hari Sabat. Nah, apa yang mau disampaikan di sini? Sebenarnya begini, kita kalau membaca, sudah kita pernah bahas ya mengenai hari Sabat ini berkali-kali, bahwa salah satu larangan dalam hari Sabat adalah bekerja. Bekerja itu dilarang di hari Sabat. Bahkan dalam kitab Bilangan sekalipun beberapa pasal yang lalu, sempat ada satu kisah di mana ada orang, ya, ada seseorang yang mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Apa yang terjadi pada orang itu? Mati. Orang yang hanya sekedar mengumpulkan kayu pada hari Sabat, mati, teman-teman Bapak Ibu. Tapi malahan
Di pasal 28 ayat 9 dan 10 ini disampaikan apa? Persembahkan korban. Kalau kita berpikir begitu ya, kita coba membayangkan lah, mempersembahkan korban ini kerjanya lebih berat daripada sekedar mengumpulkan kayu. Itu mempersembahkan korban ini sudah harus mengumpulkan kayu, menyembelih korban gitu kan, kok apa, kambing, domba, begitu kan, mempersembahkan tepung, diolah, dimasak, itu kan berat, lebih berat daripada hanya sekedar mengumpulkan kayu. Tapi kenapa di sini malah Tuhan menyuruh? Nah, inilah maka ada esensi daripada hari Sabat yang coba diluruskan oleh Tuhan Yesus. Jadi selama ini orang Yahudi berpikir hari Sabat itu pokoknya tidak boleh bekerja, titik. Padahal ada hal yang lebih penting daripada tidak sekedar tidak boleh bekerja. Ada makna yang lebih penting. Maka di sini sampaikan, pengorbanan hewan dan persembahan sajian diperintahkan untuk dilakukan pada hari Sabat. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus Kristus dikritik oleh orang-orang Farisi yang lainnya karena melanggar peristirahatan hari Sabat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kristus, Tuhan atas hari Sabat, mengingatkan para pendengarnya bahwa hari Sabat tidak melarang pelayanan kepada Tuhan dan tindakan belas kasihan kepada orang lain. Oleh karena itu, berbuat baik kepada orang lain adalah cara yang tepat untuk menghidupi hari Sabat. Nah, ini mengingatkan kembali bagaimana peristiwa dalam Markus 3 ayat 1 sampai 6, di mana Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, lumpuh sebelah tangan. Mereka mengamat-amati Yesus. Mereka ini orang-orang Farisi, ya. Kalau Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya dipersalahkan Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, termasuk pada orang Farisi, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi orang Farisi itu diam. Maka berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah Tuhan Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya. Nah, ternyata Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang awal tangannya sudah lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Ulurkan tanganmu," dia bisa menggerakkan tangan orang itu. Maka keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa hari Sabat memang melarang untuk bekerja. Tapi bahkan di hari Sabat itu diperintahkan mempersembahkan korban. Yang dimana proses mempersembahkan korban lebih berat daripada bekerja mengumpulkan kayu. Nah, di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dalam hari Sabat itu kita boleh melakukan kegiatan untuk menyembah Tuhan dan untuk berbuat baik kepada sesama. Itu ya. Oleh karena itu, berbuat baik kepada orang lain adalah cara yang tepat untuk menghidupi Sabat, termasuk juga menyembah Tuhan. Maka yang dilakukan Tuhan Yesus ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Seakan mungkin sekilas kita akan membacanya bertentangan, tapi padahal tidak sama sekali. Karena yang Tuhan Yesus lakukan adalah menyelamatkan orang. Dalam hal ini menyembuhkan tangan orang yang sudah lumpuh tadi. Nah, maka dari sini kita belajar bahwa ajaran korban yang selalu diulang-ulang itu untuk memastikan bangsa Israel melaksanakannya di tanah perjanjian. Yang kedua ada beribadah kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama adalah cara yang tepat untuk menghidupi hari Sabat. Lalu kita berpikir, tapi kan sekarang kita orang Kristen udah nggak ada hari Sabat. Dulu pernah dibahas mengenai hal ini. Dalam katekismus Gereja Katolik, gereja mengajarkan bahwa kita masih ada hari Sabat. Tapi bukan ditentukan harinya seperti orang Yahudi. Yaitu hari di mana kita harus beristirahat dari kesibukan duniawi. Dan disitulah waktunya kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, menghabiskan waktu dengan keluarga,
menghabiskan waktu untuk berbuat baik kepada sesama. Itulah sahabat yang sejati yang diajarkan gereja dan juga diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, maka dari sini ada dua topik yang telah dibahas oleh Leo dan oleh saya tadi barusan, itu apa? Pertama, hak waris dan Yosua menggantikan Musa. Di sini kita belajar bahwa hukum Ibrani tidak menyediakan tanah warisan apabila seorang ayah tidak berputra. Yang kedua, Yosua menggantikan Musa karena ia adalah seorang yang dipimpin oleh Roh, diteguhkan melalui penumpangan tangan, taat pada kehendak Tuhan, dan mengemban tanggung jawab dengan penuh iman. Yang kedua adalah tentang peraturan-peraturan korban. Di sini kita belajar ajaran korban yang selalu diulang-ulang itu untuk memastikan bangsa Israel melaksanakannya di tanah perjanjian. Beribadah kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama adalah cara yang tepat untuk menghidupi hari Sabat. Oke, nah dari sini mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau menambahkan, ada yang memberikan kesaksian ataupun bertanya. Monggo silahkan, kita masih ada waktu. Saya mungkin sediakan waktu 5 menit ya untuk menunggu. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya. Monggo silakan. Mungkin kalau belum ada yang mau sharing, saya sedikit sharing lah terkait apa yang tadi disampaikan oleh Leo, begitu ya, mengenai Yosua. Yosua yang dipilih untuk menggantikan Musa. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya. Karena satu sisi kita menjadi Musa, begitu ya, menjadi orang yang kita mesti bisa memilih pengganti kita dalam hal apapun. Dalam pekerjaan itu diperlukan, dalam pelayanan itu apalagi, bahkan dalam keluarga itu juga diperlukan. Bagaimana seorang bapak berharap, sangat berharap pasti, anaknya itu menggantikan dia suatu saat. Sangat berharap bahwa warisan itu bisa dipercayakan penuh kepada anaknya. Itu sebagai contoh keluarga yang paling dekat, pekerjaan dan pelayanan. Atau satu sisi mungkin kita juga bisa memposisikan diri seperti Yosua, yang dimana kita mengabdi kepada satu orang, gitu kan, untuk dengan harapan suatu saat kita bisa menggantikan dia. Gitu. Itu juga berlaku dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Keluarga misalnya kita, bagaimana kita belajar dari orang tua kita, begitu ya, untuk dengan harapan kita bisa lebih baik daripada dia, gitu. Atau mungkin dalam pelayanan, gitu kan, kita terus mengikuti pembimbing rohani atau kakak rohani kita agar suatu saat kita bisa lebih baik daripada dia. Atau juga dalam pekerjaan, gitu ya, kita terus mengikuti pimpinan kita agar suatu saat kita bisa menggantikan dia dan bahkan bisa lebih baik daripada dia. Nah, satu hal yang juga mau saya sharingkan adalah khususnya tentang pekerjaan, misal teman Bapak Ibu ya. Dalam pekerjaan, tentu saya memposisikan diri sebagai Yosua gitu, karena masih muda gitu, belum ada pengganti gitu ya. Karena saya harus mampu untuk menggantikan seseorang. Nah, dalam pekerjaan mungkin barusan kemarin kita gladi resik begitu ya dengan tim jazz gitu kan, dan satu hal juga kita bahas itu adalah eh, muncul ungkapan dari salah satu teman kita mengatakan, wah jadi dosen tuh kayaknya nelongso ya gitu ya, nelongso hidupnya gitu. Terus saya sampaikan sebenarnya tidak, saya bilang kenapa, karena dosen itu salah satu pekerjaan yang fair, saya bilang fair dalam artian apa, kalau kita mau kerja keras gitu kan, ambil banyak project, ambil banyak penelitian, ya duitnya banyak gitu. Kalau kita nggak mau kerja keras, hanya cuma mau ngajar tok saja, ya duitnya sedikit. Kita jadi itu sederhana itu, dan dosen bisa milih mau cuma ngajar tok atau aku ambillah project A, B, C, ambil banyak sekali project, bisa juga. Ya jadi itu fair, gitu kan. Dan eh, ditambah lagi di dalam pekerjaan di dosen, khususnya saya alami gitu ya.
itu memang senioritasnya cukup cukup jalan lah. Saya nggak bilang tinggi ya, karena nanti misinterpretasi. Jadi cukup dalam. Dalam artian apa? Nah, saya terus mengikuti supervisor saya, gitu. Kemana dia pergi, pergerakannya seperti apa, proyek apa yang dilakukan, saya terus mengikuti. Sampai memang itu juga terlontar keluar juga dari mulutnya dia. Bahwa selama ini kan yang paling banyak ikuti saya kan kamu, Bert. Nah, sampai supervisor saya juga bilang begitu. Begitu kan, yes. Dan dia bilang, ya saya banyak berharap dari kamu. Dia bilang begitu juga. Gitu kan, terutama kalau dia tahu latar belakang keluarga dan sebagainya macamnya begitu. Nah, eh, jadi maka dalam kondisi ini walaupun memang tidak mudah begitu ya. Dalam kondisi pekerjaan saya saat ini dalam kondisi yang tidak mudah begitu. Tetap bekerja tapi juga sedang studi begitu ya. Bahkan ketika tahu apa yang saya kerjakan gitu ya, diketahui sama dosen lain begitu ya. Dosen lain itu bahkan mengatakan, "Wah, wah berat nih Albert nih," gitu dia bilang. Cuman ya sudah saya senyum-senyum aja gitu kan. Apa yang harus dijalani ya dijalani saja. Gitu. Itulah kondisinya sekarang. Dengan harapan apa? Bahwa saya dapat menggantikan beliau ke depannya. Tapi saya juga nggak naif gitu, nggak naif kemudian saya seperti dalam tanda kutip mendewakan dia begitu ya, tidak gitu dalam artian saya tetap punya plan A, B, dan C begitu ya. Kalau ini gagal nanti seperti apa, kalau ini gagal seperti dan itu pernah juga saya ungkapkan ke dia. Gitu. Kalau ini gagal ya saya begini Pak, kalau ini gagal ya saya begitu gitu. Nah itu satu sisi gitu ya. Kemudian di sisi lain apa? Misal seperti nah, jazz yang kita adakan nggak tiap minggu ya, mungkin sebulan 2 kali ini, begitu ya. Mungkin ini pertama kali saya mulai sendirian semuanya, begitu kan. Mulai dari membuat materi, sampai kemudian setup. Aku dulu pakai Google Meet, begitu ya, merekam, masukkan ke YouTube semuanya, saya semuanya mengerjakan. Oke, sampai akhirnya muncullah bahasa istilah tadi apa istilahnya? Pimpinan roh gitu ya. Kepada pertama kali kepada Leo gitu kan yang kemudian menyerahkan diri untuk saya maulah terlibat kak, wah alhamdulillah puji Tuhan saya pikir gitu kan. Wah, luar biasa begitu kan. Kemudian sini akhirnya kita berdua begitu kan mempersiapkan materi, mempersiapkan uh, online, kemudian saya ajak juga yang lain seperti Josh, Ricardo yang mungkin mungkin malam hari ini agak sedikit berhalangan ya untuk hadir. Nah, itu untuk terlibat juga dan akhirnya kita bekerja sama gitu kan. Kita saling cover mengcover begitu kan. Nah, itu juga salah satu bentuk bagaimana kita meninggalkan legacy gitu ya. Bagaimana kita memilih tim, membangun tim juga gitu. Dan harapannya juga tentu tidak hanya berhenti di kita berempat ini sebenarnya. Tapi tentu kita berharap bertambah lagi karena Jazz ini pekerjaannya banyak sebenarnya. Perintilannya banyak sekali sebenarnya. Dan dengan jumlah tim yang 4 orang ini ya kita hanya sanggup sebulan 2 kali gitu kan. Maksimal sebulan 2 kali. Nah, kalau ada tambahan orang lagi mungkin kita bisa buat seminggu sekali seperti dulu awal-awal gitu ya. Nah, harapannya demikian. Tapi itu juga pun terus berproses. Kita berempat pun juga terus berproses. Ketika kita gladi resi itu pun juga lama sekali kemarin 2 jam gitu. Sekitar jam setengah 7 sampai jam 9-an. Kita gladi resi. Kita saling mereview gitu ya. Bagaimana materi yang sudah disiapkan itu seperti apa. Sudah cukup belum, ada yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya macamnya di sana. Paling itu sedikit dari saya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan kesaksian, sharing, tambahan, atau mungkin mau bertanya, monggo silakan. Kita masih ada waktu. Oke, itu pertemuan Jazz malam hari ini. Nah, ini seperti biasa, bahwa kita akan ada rekaman. Jadi kalau teman-teman tadi kita lihat ada pengulangan ya di korban dari salah satunya, yaitu kita mulai detailnya seperti apa bisa tonton rekaman di channel YouTube kita House of Praise Bandung dan Instagram kita house.of.praise.
Dan TikTok kita juga sebenarnya sudah mulai jalan kembali ya. Ini belum saya tambahkan, nanti saya tambahkan. Kita cari House of Praise Bandung lah di TikTok. Kemudian pengumuman yang seperti yang luar biasa ya. Setiap Selasa kita akan berdiri offline jam 7 malam di Bandung, Jalan Maulana Yusuf nomor 5. Silakan bergabung, siapapun boleh, monggo silakan, mau ajak juga teman-temannya, kenalannya, ponakannya, anaknya, monggo silakan. Di sini kita walaupun mungkin mayoritas anak muda tapi kita tidak terbatas umur ya. Jadi monggo silakan boleh dihadiri. Dan just selanjutnya itu di bulan Juli, 11 Juli, kita akan membahas bilangan 30 dan 31 peraturan Nasr perempuan dan kemenangan atas orang Midian. Nah, kita udah masuk lagi ke kisah peperangan ini ya, udah mulai seru lagi. Oke, untuk menutup just malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima